kan tusukan air itu colokan, iya ambil colokan tuh ambil gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabihi, dan setengah daripada adab-adabnya mengeluarkan zakat. Wa min adabihi, dan dari adab-adabnya dan dari sebagian daripada adab-adab mengeluarkan zakat, ayyukhrijaz zakat, hendaknya mengeluarkan az-zakatah terhadap zakat, min ajwidi madihi, dari paling bagus hartanya, dari paling baiknya hartanya, dari paling baik daripada hartanya. Wadzalikah, dan yang demikian itu afdhalu, lebih utama. Ini masih menjelaskan tentang zakat. Wa min adabihi, dan sebagian daripada adab-adabnya mengeluarkan zakat, ayyukhrijaz zakatah, hendaknya mengeluarkan az-zakatah terhadap zakat, min ajwidi malihi, dari paling baiknya hartanya zakat. Wadzalikah, dan yang demikian itu afdhalu, itu lebih utama. Wal wajibu, dan wajib al-ikhraju, mengeluarkan zakat, minal wusti, dari yang tengah-tengah. Jadi ada paling baik, sedang, buruk. Wal wajibu, dan wajib al-ikhraju minal wusti, mengeluarkan minal wusti, dari yang sedang atau yang tengah-tengah. Wa amma ikhrajul rodi'ah, dan adapun mengeluarkan ar-rodi'ah yang buruk, fa ghairu jaizun, maka tidak diperbolehkan. Illa ayyakuna, kecuali adanya al-malu, harta, kulluhu, semuanya, kadzalika, seperti itu. Qala Allah Ta'ala, wa la tayammamul khabisah minhu tunfiqun, wa la tayammamu, dan jangan kalian berikan al-khabisah, yang buruk, minhu, darinya, tunfiquna, untuk diinfakkan. Wa minal wajibi, dan sebagian dari yang wajib, ala ukhrijiz zakati, terhadap mengeluarkan zakat, alla yufarriquha, hendaknya tidak memisah zakat, ala muqtadi hawa nafsihi, terhadap pemberian dengan hawa nafsu. Jangan memberikan zakat melalui hawa nafsunya. Jangan memberikan zakat ala muqtadi hawa nafsihi, mengikuti hawa nafsunya.
bal melainkan ala muwafiqatil kitab was sunnah, berikanlah zakat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan dari adab-adabnya mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah memenuhi syarat untuk memberikan zakat, seperti penjelasan yang kemarin bahwasanya apabila mempunyai suatu harta sudah sampai satu nisab, itu wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Itu untuk harta mal, zakat mal. Kalau zakat binatang itu lain lagi, atau binatang ternak kayak unta, kayak sapi, kambing. Kambing misalnya punya 40 ekor dan itu juga memenuhi syarat. Yang 40 ekor itu ya, satu anak kambing harus dizakatkan. Dan sebagian daripada adab-adabnya, cara mengeluarkan zakat, hendaknya mengeluarkan zakat itu dari yang paling baik daripada hartanya, dan yang paling baik itu lebih utama. Wal wajibul ikhraju minal wasdi, dan wajib untuk mengeluarkan minal wasdi dari yang biasa atau yang tengah-tengah. Kalau misalnya memiliki harta yang baik, ya seperti contoh misalnya emas itu kan ada yang 24 karat, ada yang 18, dan juga kalau misalnya memiliki harta perak, itu kalau memberikan zakatnya yang 2,5% itu yang paling bagus, itu justru malah dianjurkan, malah lebih utama dibanding itu. Kalau yang sesuai dengan hartanya atau yang tengah-tengah, itu justru wajib. Dan kalau yang jelek, yang kualitasnya buruk, maka itu tidak diperbolehkan. Seperti contoh misalnya zakat fitrah ya, yang dimakan kesehariannya itu yang harga per liternya itu 12.000. Terus begitu mengeluarkan zakatnya yang 9.000, itu tidak diperkenankan. Jadi bukannya haram, bukannya di sini ghairu jaisun, jadi tidak diperbolehkan. Jadi anjuran sifatnya itu kan ada afdaliyah, lebih utama, ada yang wajib. Memang misalnya harga 12.000, terus yang dizakatkan itu yang 15.000, nah, itu tidak masalah kalau yang lebih bagus, malah justru lebih afdal. Kalau yang sesuai dengan yang dimakan itu wajib. Nah, kalau yang kualitasnya lebih buruk, itu tidak diperbolehkan.
illa ayakunal malu, kecuali adanya harta tersebut kulluhu semuanya kadzalika seperti itu atau jelek semuanya. Nah itu gak ada masalah, gak ada yang bagus, yang sedang juga gak ada. Maka kalau memang adanya harta semua itu yang dimiliki itu tidak bagus, ya tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun, dan jangan kau berikan harta zakat itu yang buruk minhu tunfiqun, yang untuk dinafkahkan. Di dalam Al-Qur'annya itu wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Wa minal wajibi, dan sebagian dari yang wajib ada mukhrij zakat, daripada mengeluarkan zakat Allah yufarriquha, hendaknya jangan memberikan harta zakat itu berdasarkan hawa nafsu, bal ala muwafiqatil kitab was sunnah, melainkan harus memiliki dasar atau mengikuti yang ada di dalam Al-Quran dan hadisnya Nabi Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minat tafriqi ala muqtadil hawa, dan sebagian contoh yang mengikuti pemberiannya mengikuti hawa nafsu itu ayyakhusuh bizakatihi, yaitu mengkhususkan bizakatihi dengan zakatnya, dengan pemberian zakatnya, au bisyai'in minha, jadi mengkhususkan bizakatihi au bisyai'in minha, atau sesuatu minha dari sesuatu yang dikhususkan, minal mustahiqina, dari golongan penerima zakat, bintah sililahu, dari mendapatkan lahu terhadap zakat, minhu darinya manfaatun dunyawiyatin, kemanfaatan dunia. Jadi contoh, salah satu contoh memberikan zakat yang berdasarkan hawa nafsu, yaitu yang pertama mengkhususkan pemberian zakatnya. Artinya begini, kalau seandainya ini misalnya kan nanti saya zakatkan sama Zaid misalnya. Jadi karena Zaid ini sering datang ke rumah, sering membantu saya, kalau disuruh-suruh gampang misalnya. Ini pemberian zakat yang dicontohkan di sini yang melalui hawa nafsu. Jadi untuk mencari kemanfaatan dunia, untuk mendapatkan daripada zakat itu kemanfaatan urusan dunia. Min hikmatin, dari hikmah, dari pelayanan, wadahwiha atau semacamnya. Pelayanan seperti contoh tadi itu, ya karena sering membantu ke rumah. Terkadang kalau orang kaya itu kan ya itu milah milih kan, milah milih itu enak karena ini enak terhadap asistennya. Ya asistennya ini termasuk sebetulnya termasuk mustahil, sudah memenuhi 8 asnaf itu, bagian daripada 8 asnaf.
Tapi kalau misalnya dikhususkan terus karena kemanfaatan urusan dunia, ya misalnya ya karena itu orangnya misalnya kan baik, terus orangnya itu gampang disuruh-suruh, sering datang ke rumah, sering mendekat, sering. Ini contoh pemberian zakat takdir ala muqtadil hawa, yang mengikuti hawa nafsu. Sedangkan anjuran dalam kitab itu yang pertama kita dikhususkan kalau misalnya punya keluarga yang terdekat, misalnya mustahiknya itu dari keluarga terdekat, maka itu yang lebih utama. Oh, keluarga kita tidak ada mustahiknya, misalnya saudara, entah itu adik atau kakak misalnya, kan kesusahan sudah berumah tangga, ya tergolong mustahik. Nah, itu harus diutamakan. Kalau orang tua jangan, entah orang tua nggak mampu, terus anaknya tanya bukan zakatnya sama orang tuanya. Nah, itu wajib, mempunyai kewajiban anak memberikan atau menafkahi. Kalau misalnya orang tua sudah wajib memberikan nafkah terhadap kedua orang tua. Terus kalau seandainya saudara sudah pada mampu semua, tetangga yang paling dekat. Oh, tetangga yang paling dekat nggak ada nih mustahiknya, baru kita yang lebih jauh, kan lebih begitu aturan. Jadi bukan karena wah ini si A ini begini karena dia, jadi maksudnya itu karena dia itu sering membantu kita. Nah, itu yang dimaksud berdasarkan hawa nafsu. Makanya jangan sampai kita mengeluarkan zakat, zakat mal maupun zakat fitrah, jangan berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Fa'idha aqtahu, maka ketika diberikan zakat itu di'annahu, karena bahwanya zakat yahdimuhu, karena pelayanan, au yakhtalifu ilaihi, itu berbeda. Di'annahu fa'idha aqtahu, maka ketika diberikan aqtahu, diberikannya, di'annahu karena sesungguhnya yahdimuhu, okay. Berdasarkan karena pelayanan, au yakhtalifah ilaihi, atau simpati kepadanya, au yu'azzimuhu, atau karena menghormatinya, karena bidzalika masi'an, adanya bidzalika hal yang seperti itu, masi'an itu buruk. Warubama, terkadang la takbalu, tidak menerima minhu darinya, zakatuhu, zakatnya, man. Warubama, terkadang la tukbalu,
tidak menerima minhu darinya zakatuhu, zakatnya man. Wa ikana apabila ada alladhi yang mana aqahu pemberiannya ma'ah dzalika yang semacam itu mustahiqon yang berhak menerima zakat atau mustahik apabila adanya pemberiannya tersebut diberikan kepada mustahiqon orang yang menerima zakat atau yang berhak menerima zakat. Fa amma idza aqahu liqaumihi min ahli zakati faqat, dan adapun idza aqahu ketika diberikan liqaumihi karena adanya pemberian itu min ahli zakah dari ahli zakat fakot saja. Fa amma idza aqahu liqaumihi min ahli zakat fakot wa lam yubalu ma'ah dzalika, maka tidak terfikirkan yang seperti itu akan adanya kemanfaatannya, yang akan yanfa'uhu wa ya'rifuhu amlam, atau mengetahui amlam atau tidak. Fala yadurruh, maka tidak masalah dalika yang seperti itu. Jadi kalau misalnya diberikan zakat itu kepada mustahik, orang yang berhak memang menerima zakat, nah itu min ahli zakati, yang memberikan itu bang ahli zakat. Walam yubalu ma'adhalika akanah yang fa'uhu, dan dia itu tidak peduli, maksudnya dalam artian akan kemanfaatannya. Kalau di atas itu kan tidak memperhitungkan kemanfaatannya, dalam artian bukan tidak, wah ini bukan karena ini, bukan karena memang di situ mustahikon berhak menerima zakat, dan dia itu tidak mengetahui tidak terfikirkan atau memfikirkan akan kemanfaatannya. Yang penting ini mustahik, ya udah saya berikan. Pada yadurruh, maka tidak masalah hal yang seperti itu. Wa in kana lahu fihi manfaatun wa bihi hajatun, wallahu a'lam bishawab. Wala tayammumul khabisah itu artinya begini, wala tayammumul khabisah mutunfikun, kalau kelanjutan walastum bi'akitihi, dan janganlah engkau memilih yang buruk-buruk minhu daripada zakat, tunfikun untuk dinafkahkan. Termasuk kewajiban mengeluarkan zakat ialah tidak membagikan menurut hawa nafsunya, tetapi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antara contoh membagikan zakat menurut hawa nafsu adalah ia mengkhususkan pemberian zakatnya untuk kalangan penerima zakat yang biasa ia mendapat dari mereka manfaat duniawi, seperti pelayanan dari mereka dan lain sebagainya. Jadi dia memberinya lantaran orang itu melayaninya atau sering mendatanginya atau menghormatinya. Pemberian ini adalah pemberian yang sangat buruk. Bisa jadi zakatnya tidak diterima meskipun orang yang ia beri termasuk orang yang berhak.
Akan tetapi apabila ia memberinya lantaran orang itu adalah orang berhak menerimanya dan ia tidak menengok apakah telah orang itu akan berjasa atau bermanfaat untuknya dan mengenalnya atau tidak, maka hal ini tidak menjadi masalah. Itu maksudnya. Dan sedikit mudah-mudahan masih penjelasan tentang bab zakat ya. Untuk kelanjutannya nanti masih zakat kita belum ya. Mudah-mudahan bisa mendatangkan kemanfaatan. Ya, barangkali suatu saat kita mampu atau memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, berarti ya kita ya insya Allah karena kita sudah mempelajarinya, jadi kemudian hari mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena bab zakat ini sangat banyak, sangat luas ya. Zakat amal, belum zakat pertanian. Zakat pertanian aja kalau misalnya pengairannya secara alami itu beda pengeluaran. Kalau seandainya pengairannya itu pakai airnya itu lewat perantara, entah itu dipikul atau lewat sapi atau itu beda, itu bab zakat. Karena kalau zakat ini harus ada ketentuannya, beda dengan infak dan sedekah. Kalau zakat itu ada ketentuannya. Yang pertama, kalau mal, saya ulangi lagi, harus sampai 1 nisab. Terus harus haul, sudah sampai 1 nisab, haul, harus setahun tidak bergerak. Dan kalau untuk patokan, saya ulangi lagi, patokan itu ke emas ya. Kalau emas itu sampai 1 nisabnya itu bisa nyampe 85 gram. Nah, itu nisabnya harta. Jadi kalau kita memiliki harta yang seharga emas 85 gram, kita mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat 2,5%. Itu pun juga kalau seandainya tidak bergerak selama 1 tahun. Kalau seandainya itu emasnya itu misalnya kan perhiasan itu tidak termasuk. Kalau misalnya 85 gram itu sebagian ada yang terpakai atau masuk perhiasan yang dipakai oleh istri kita. Nah, itu tidak termasuk yang perhiasan tersebut. Alhamdulillah alamin. Tutup ya dengan doa. Alhamdulillah. Insyaallah kita semua terciptakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Istajib Amin, amin, istajib doa. Amin, amin, istajib doa.
istajib doa istajib doa wala tu'ayyid sayyidil amin amin istajib doa wala tu'ayyid